Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 1 ATPH tercinta. Jumpa lagi dengan saya, Mahendra Mardi Setiawan, SP MST, dalam pelajaran pembiakan tanaman. Pada kesempatan kali ini kita mereview kembali pelajaran kita yang kemarin, yaitu pembiakan tanaman secara generatif maupun vegetatif. Pada semester 1 ini kita akan mempelajari pembiakan tanaman secara generatif, dan untuk semester 2 kita akan mempelajari pembiakan tanaman secara vegetatif. Oke, kita kembali lagi pada pembiakan tanaman secara generatif, yaitu melalui biji. Biji ini dihasilkan dari sebuah perkawinan atau penyerbukan. Oke, kita akan membahas tentang penyerbukan. Penyerbukan memiliki definisi, yaitu jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Pada setiap jenis tanaman yang memiliki bunga, ini pasti akan terjadi penyerbukan atau perkawinan. Hal ini terjadi untuk melestarikan kelestarian tanaman-tanaman tersebut. Nah, mengapa mahkota bunga itu sangat indah dan menarik? Nah, karena untuk menarik perhatian serangga, baik itu lebah maupun kupu-kupu, yang akan membantu bunga dalam melakukan proses perkawinan atau penyerbukan, sehingga si serangga tadi hingga pada mahkota dengan tidak sengaja akan menginjak benang sari dan menjatuhkan benang-benang sari tersebut tepat pada kepala putik. Nah, jadi bunga ini adalah alat reproduksi sebuah tanaman. Nah, pada bunga ini terdapat bagian-bagiannya. Nah, nanti Anda akan saya beri tugas untuk menyebutkan nama dari bagian-bagian bunga tersebut. Nah, silakan tugas 2 ini Anda kerjakan di rumah. Nah, teknis tugasnya, Anda cukup menyebutkan bagian-bagian dari bunga di bawah ini. Teknis pengumpulan tugasnya, Anda kumpulkan melalui daring di Google Classroom pelajaran pembiakan tanaman dengan batas waktu yang telah ditentukan. Dikerjakan ya guys. Oke, penyerbukan sendiri secara umum ini ada beberapa macam. Jadi hari ini kita akan mempelajari 4 penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri, kemudian yang kedua penyerbukan tetangga, kemudian penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Untuk penyerbukan sendiri ini terjadi pada satu tanaman pada bunga itu sendiri, yaitu benang sari jatuh pada kepala putik. Kemudian penyerbukan tetangga
Penyerbukan tetangga ini terjadi pada satu tanaman yang memiliki banyak bunga sehingga terjadi penyerbukan tetangga. Jadi pada satu tanaman terjadi penyerbukan dari bunga lain. Kemudian penyerbukan silang ini adalah penyerbukan yang terjadi pada tanaman lain tetapi satu jenis. Jadi jika terdapat satu jenis tanaman yang berada berdekatan dengan kira-kira jarak 200 meter sehingga tanaman tersebut bisa melakukan penyerbukan silang. Nah, kemudian yang keempat adalah penyerbukan bastar, di mana penyerbukan bastar ini terjadi pada lain tanaman atau tanaman yang berbeda dan berlainan jenis dan berlainan bunga sehingga terjadi penyerbukan. Nah, keempat penyerbukan ini dibantu oleh serangga ataupun manusia. Nah, tugas lagi untuk kalian yaitu tugas 3, teknis tugasnya. Cari dan fotolah tanaman di sekitar rumah yang bunganya termasuk dalam penyerbukan sendiri, penyerbukan silang, penyerbukan tetangga, dan penyerbukan bastar. Masing-masing penyerbukan Anda beri 5 foto tanaman. Teknis pengumpulan tugasnya dikumpulkan melalui daring di Google Classroom, pembiakan tanaman dengan batas waktu yang telah ditentukan. Selamat mengerjakan ya guys. Nah, setelah Anda mengetahui jenis-jenis penyerbukan, nah sekarang kita akan membahas tentang para pembantu penyerbukan. Nah, jatuhnya serbuk sari pada kepala putih itu bisa dibantu oleh angin, serangga, burung, mamalia, atau manusia. Nah, mari kita simak kisah tawon menyerbuki bunga. Nah, di sini ada gambar serangga yang terbang jatuh pada benang sari dengan tidak sengaja menempelkan kaki-kakinya pada kepala putih sehingga terjadi pembuahan. Nah, dalam proses pembuahan ini maka terbentuklah buah. Jadi, ketika sel kelamin jantan yaitu serbuk sari dan sel kelamin betina yaitu putik bertemu, maka terjadi pembuahan dan hasilnya adalah buah. Sehingga di dalam buah itu terdapat biji yang nantinya biji ini akan menjadi tanaman baru. Oke guys, sekedar informasi. Nah, jika kita melihat serbuk sari pada alat mikroskop, bentuknya seperti ini guys. Gambarnya seperti ini guys. Jadi serbuk sari itu ukurannya sangat kecil sekali, mikroskopik. Nah, serbuk sari ini berterbangan di udara guys. Penerbangan itu dibantu oleh angin.
Sebagian orang ada yang alergi terhadap serbuk sari ini, guys. Jadi, jika Anda alergi, maka Anda harus menggunakan masker agar terhindar dari serbuk atau benang sari yang ukurannya sangat kecil yang dapat menyebabkan alergi. Nah, jika dilihat dari alat mikroskop, ukuran ini yang sangat kecil tadi menghasilkan gambar ini. Nah, ini gambarnya dari serbuk sari, guys. Oke, sekian dulu dari saya. Kita akan bertemu lagi dalam materi selanjutnya. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas di rumah. Dan jangan lupa dikumpulkan tepat waktu ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.